saya Reza Claudia Parenya, Presiden Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, giliran saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Menjawab Fatwa DSN MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi dompet digital Dana. Perkembangan zaman dan teknologi membawa pembaharuan dalam transaksi jual beli. Contohnya pada jual beli emas yang sudah bisa dilakukan secara online. Aplikasi Dana hadir sebagai layanan keuangan digital yang menyediakan fitur emas. Fitur emas adalah produk jual beli emas secara virtual yang dilakukan tanpa harus bertemu langsung. Bentuk emas dari fitur emas di Dana ini tidak tampak dan juga tidak dapat dipegang oleh pembeli. Akan tetapi, terdapat kebijakan untuk mencetak emas fisik yang hanya bisa dilakukan oleh konsumen yang berada di wilayah Jabodetabek apabila sudah mencapai minimal saldo 1 gram. Selain dari itu, emas yang dibeli hanya berbentuk saldo digital. Bentuknya yang hanya berupa saldo digital membuat emas tidak bisa diserah terimakan pada saat transaksi berlangsung. Merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 77, disebutkan bahwasannya emas yang dibeli secara tidak tunai bisa dijadikan jaminan. Hal ini tentu menjadi kendala pada jual beli emas di Dana karena emasnya yang hanya berbentuk digital. Rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital Dana. Yang kedua ada bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 77 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap jual beli emas pada aplikasi dompet digital Dana. Dengan tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital Dana ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai. Pendekatan penelitian menggunakan normatif empiris, jenis data terdiri dari data pustaka dan lapangan, sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya pertama ada observasi dan wawancara, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Transaksi jual beli emas digital dapat dilakukan secara fleksibel karena produk yang diperdagangkan tidak berbentuk fisik. Emas digital dalam fitur emas dapat diubah menjadi emas fisik apabila jumlahnya mencapai batas minimal 1 gram emas digital. Cara dan ketentuan sebelum melakukan transaksi yakni harus terdaftar pada akun Dana Premium dengan cara melakukan verifikasi identitas diri dengan menggunakan KTP yang masih berlaku dan verifikasi nomor handphone yang aktif. Konsumen yang akan melakukan transaksi pada fitur emas perlu melakukan pengisian saldo Dana yang biasa disebut dengan top-up. Proses top-up dapat dilakukan dengan mudah melalui Pegadaian, kantor pos, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi adalah mendaftarkan nomor HP pada Dana, login akun, pilih fitur Dana emas, pilih menu pembelian, masukkan nominal emas yang akan dibeli, terima detail pemesanan, pembayaran, konfirmasi pembayaran, kemudian pengecekan besarnya saldo emas yang dibeli. Pembelian dapat dilakukan dengan langsung membeli 1 gram atau dengan mengangsur secara bertahap. Emas secara tidak tunai sebagaimana dimaksud pada fatwa ialah jual beli emas yang dilakukan secara angsuran ataupun tangguh. Pembelian emas melalui aplikasi Dana dapat dilakukan dengan minimal pembelian Rp100 dan maksimal 10 juta dalam satu kali transaksi. Apabila konsumen ingin mencetak emas menjadi emas fisik, emas yang dibeli oleh aplikasi Dana dilakukan penangguhan hingga mencapai batas minimal 1 gram. Syarat dan batasan jual beli emas bagaimana dalam fatwa yang pertama di mana harga jual atau saman tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Harga fluktuatif yang terjadi pada jual beli emas di Dana itu boleh sebab tidak terdapat perjanjian jangka waktu pembelian. Yang kedua ada emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan atau rahan. Emas dapat dijadikan jaminan bukan berarti mengajukan emas harus dijadikan jaminan, sehingga transaksi emas di Dana yang tidak dapat dijadikan jaminan ini tidak bertentangan dengan fatwa. Yang ketiga, emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Transaksi emas yang ada di aplikasi Dana tidak dapat dialihkan kepemilikannya sehingga tidak melanggar ketentuan fatwa. Jika diteliti lebih lanjut, fitur emas ini sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad wadiah. Aplikasi dompet digital Dana bertindak sebagai mustauda atau pihak yang dipercaya untuk menyimpan aset.
konsumen bertindak sebagai muaddi atau penitip, emas digital berupa saldo tersebut menjadi objek barang yang dititipkan. Terkait akad yang digunakan dapat dikategorikan menjadi akad wadi ayat amanah bagi konsumen Jabodetabek yang membeli di bawah 1 gram dan konsumen di luar Jabodetabek yang membeli berapapun jumlahnya. Hal ini dikarenakan emas yang dibeli akan dititipkan kepada aplikasi Dana dan berwujud saldo digital. Dikarenakan pembayaran dilakukan di muka dan konsumen Jabodetabek yang akan mencetak emas menjadi emas fisik di waktu yang telah disepakati, pembelian emas yang terjadi di Dana dapat dianalisa dengan akad salam, yakni pihak yang berakad ialah konsumen dan pihak Dana maqut alaih meliputi muslanti atau barang yang dipesan adalah emas, dan harga atau modal salam ialah harga ataupun sistem pembayaran. Yang terakhir ada sigap, yaitu ijab dan kabul yang dilakukan secara online melalui aplikasi. Penelitian ini menarik kesimpulan yang dimana pertama mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital Dana dilakukan dengan tahapan mendaftarkan nomor HP pada aplikasi Dana, login, memilih fitur Dana emas, pembelian, memasukkan nominal pembelian, menerima detail pemesanan, melakukan pembayaran, konfirmasi dan pengecekan saldo pembelian. Sedangkan jual beli emas tidak tunai yang terjadi pada aplikasi dompet digital Dana diiringi oleh akad salam dan akad wadiah, serta tidak bertentangan dengan Fatwa Desain MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Sekian yang dapat saya sampaikan.